Hai guys, kembali lagi dalam vlog gue. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri, ini ada CBR sama R15 V4. Buset. V.4, bukan V4 mesin V4 ya, bukan. Ini dua motor ini sampai detik ini ya, perivalannya itu bahasa apa itu? Rivalitasnya itu masih tinggi gitu. Ibarat kayak Sasuke Naruto. Naruto-nya Honda, Sasuke-nya Yamaha. Cuman kalau ngelihat dari proses perkembangan dari CBR sama R15, menurut gua perkembangannya itu masing-masingnya cukup pesat ya. Kalau Honda lebih ke overall secara motor, kalau Yamaha dia dari dulu sampai sekarang fokusnya cuma satu, yaitu segmen sport, yang dimana sportnya itu benar-benar layak ini motor sport to land, tapi untuk entry level. Nah, R15 dia menguasai di segmen itu. Dan dalam video kali ini gue juga pengen bikin komparasi aja sih. Untuk sementara gue mau bikin komparasi secara fisik dulu dimensi baik R15 maupun CBR 150. Kalau ngeliat bodinya guys, bener deh, R15 dia lebih lebar ya, dimensi lebih gede. Udahlah, kalian nilai sendiri aja. Kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah, kita ramaikan saja video ini. Gimana menurut kalian? Lebih bagus mana? R15 atau CBR, dan lebih besar mana nih secara body, R15 atau CBR? Walaupun sebenarnya dimensi CBR ini menurut gue untuk ukuran 150 cc udah gede ya. Nah, ini lebih gede lagi. Ibarat ini kayak iPhone Pro, ini Pro Max-nya. Kayak gitu sih. Tuh, kita sambil walk around, ya kan. Dari samping sih ya keren nggak masuk. Kayak gini. Tuh ya, sporty banget ya R15 tuh, asli. Gokil. Puter. Oh ya, itu ada Bapak Gilkun di situ. Dia yang bawa R15 ini. Iya, lihat lagi. Nah, itu secara dimensi fisik. Kalau dari soal fitur, harusnya sih kalau kalian yang melek otomotif, R15 lebih banyak ya fitur ya ketimbang CBR. Yang sama apa aja ya? Mungkin ini sama-sama ABS, sama-sama upside down, terus sama-sama semua lampunya sudah full LED, sama-sama joknya split seat, layaknya motor sport. Bedanya, nah ini bedanya juga lumayan banyak sih sebenarnya. Bedanya kalau ini engine-nya masih DOHC, ini SOHC. Tapi nggak tahu deh, sekarang masih dibahas nggak sih SOHC, DOHC. Tapi kayaknya udah nggak penting ya. Soalnya kalau 150 cc juga ujung-ujungnya mau lari kayak secepat apa sih. Karena sejatinya juga dapat 100 km per jam aja udah bagus gitu. Udah cukup gitu nih motor. Tapi kalau ngeliat dari sasisnya, sasis antara dua motor ini, yang ini kan tubular, CBR tubular, R15 apa namanya, Delta Box ya modelnya. Handlingnya kalau ngeliat dari karakter sasisnya, ini lebih stabil, ini lebih lincah. Terus tadi balik lagi soal ngelanjutin bahas fitur, R15 ini fiturnya juga cukup banyak. Terutama kalau kita misalnya ngelihat area kokpitnya dari R15, kokpitnya aja udah kayak kakak-kakaknya ya, R25, R7, R1 gitu. Dan ini Yamaha connected, jadi HP lu bisa dikonekin ke motor ini. Tapi ya untuk ngelihat data-data simple aja sih sebenarnya. Spesialnya dia sebenarnya fiturnya itu ada fitur lap time. Sedangkan kalau CBR, dia ya layaknya speedometer menampilkan informasi yang secukupnya aja sih. Maksudnya yang sesuai standar motor saat ini. Itu aja sih, karena kalau R15 kan lebih fokusnya ke segmen sport ya. Jadi ada fitur lap time itu menurut gua sebuah fitur yang bonus banget lah. Oh iya, dia perbedaannya juga R15 sama CBR. Untuk yang tipe R15 yang model ABS, dia dapat kill switch sama starter jadi satu. Sedangkan kalau Honda, kalian bisa lihat sendiri, nah dia kosong plong ya, benar-benar nggak ada. Segitiganya juga menurut gue pribadi lebih oke ini ketimbang CBR. CBR tuh modelnya kalem sih sebenarnya, kalem-kalem modern gitu. Untuk yang R15 ini dia udah disematkan, tada, quick shifter, upshift doang sih. Cuma menurut gue ya udah quick shifter men, mantep. CBR belum, makanya kalau dari segi harga sebenarnya R15 lebih mahal sekarang.
predikat motor 150 cc termahal udah diambil sama R15. Cuman mahalnya menurut gua sesuai sama kualitasnya gitu ya. Sesuai dengan apa yang ditawarin, karena nih jatuhnya udah kayak keren banget sih R15 ini, bener deh. Terus swing armnya juga udah model aluminium begitu, sedangkan kalau ini ya kayak suspensi konvensional gitu sih si CBR, cuma ini ada hagernya. Kalau dia tuh lihat noh, dia tuh udah kayak modelnya arm banana gitu loh kelihatannya. Terus untuk masalah tangki bensin sebenarnya dua-duanya ini sama-sama kondom plastik ya, dan masing-masing kapasitas bensin liternya di sini kalian bisa lihat. Lalu bicara soal spesifikasi engine, R15 ini dia cc-nya 155, which is dia offset 5 cc. 155. Dengan CBR sih 149, sekian deh cc-nya. Lalu untuk power sama torsi kalian bisa lihat sendiri, R15 lebih unggul ya. Yap, lebih unggul di situ karena dia kelebihan cc tadi. Terus di R15 ini ada VVA, Variable Valve Actuation, yang dimana kalau misalnya dia lagi jalan nih, lagi speeding, RPM-nya udah nembus 6000 ke atas, rasanya makin mantap. Sebenarnya untuk nyiasatin si DOHC-nya itu, karena kan si R15 itu SOHC kan, yang dia tuh sebenarnya spesialis tarikan bawah. Kalau DOHC itu kayak spesialis tarikan menengah ke atas sih. Tapi kenyataannya realnya ya kurang lebih mirip-mirip. Lebih dibedain dengan handling sebenarnya. Terus soal ergonomi guys, R15 kalian bisa lihat sendiri, buset, sporty banget ya. Ini modelnya Bapak Gilkun, kalian bisa lihat sendiri. Kelihatan banget nunduknya, kakinya ke belakang karena dia footstepnya sporty banget. Sedangkan kalau CBR tuh kelihatan yang lebih relax gitu ya, lebih santai. Kalau mau dibikin sporty malah aneh kelihatannya. Jadi ya layaknya begini aja nih kalau secara ergonomi. Tinggal disesuaikan sama selera aja sih. Biasanya kalau selera anak muda ya R15 sih sukanya yang nunduk-nunduk. Kalau yang udah umur let's say 25 ke atas, CBR sih lebih nyaman, lebih relax. Tergantung fisik kalian lah, kuatnya di mana, segimana gitu ya. Terus untuk buat boncengan, karena dia dua-duanya split seat, tapi CBR ini split seatnya lebih jauh ketimbang R15. Untuk dari segi kenyamanannya gua rasa tidak ada nyaman-nyamannya sama sekali, karena pasti dia akan cepat pegal segala macam, karena motor kayak gini tuh dipakai buat boncengan kurang oke. Ya paling buat di kota-kota doang lah. Karena ini sejatinya motor ini untuk motor sendiri ya. Terus knalpotnya si CBR ini dia sama ya, knalpotnya kayak CB150 sama CB150X. Sedangkan kalau R15 ini knalpotnya dia tidak ada perubahan dari model sebelumnya. Dan menurut gua agak loyo sih posisi posisi knalpotnya ya, agak loyo dia. Kayak kurang ngaceng dikit sih sebenarnya. Terus yang gue suka dari R15 ini, untuk area sini bawahnya, dia tuh kayak udah ada V-grill gitu. Jadi kalau misalnya ada becek dia kehalang tuh, ada covernya gitu. Kalian bisa lihat nggak sih? Ya kan bisa lihat ya. Tuh dia udah ada V-grillnya sendiri. Sedangkan kalau Honda ya bolong aja gitu kelihatan. Kalau misalnya kena becek ya headernya kena becek deh. Oh ya, perbedaan berikutnya tuh dari segi pengereman guys. R15 yang tipe ABS sudah pakai Vibre. CBR yang ABS masih pakai Nissin. Tapi kalau CBR itu upside down-nya dari Showa, R15 dari KYB. Ya, Kayaba. Menurut gue ya bagusan Showa lah. Tapi namanya upside down sama aja sih sebenarnya. Fungsinya ya gitu-gitu doang. Terus kalau masalah harga tadi udah gue bilang R15 lebih mahal, CBR lebih murah sedikit. Cuman untuk detailnya seberapa mahal dan murahnya kalian bisa lihat sendiri di layar kalian. Segitu guys. Ya. Dia nih bener-bener kiblatnya tuh R1 banget gitu. Yamaha R1. Jadi keren sih menurut gua. Sedangkan kalau ini kan kiblatnya masih kiblat 250 cc dari secara desain, bukan yang Fireblade yang triple R gitu. Kalau R15 ini ya boge banget sih. Ya itu opini gua pribadi lah ya. Tapi soon ini ya video test ride-nya masing-masing dari dua motor ini akan menyusul, jadi ditunggu aja. Jadi kayak gitu aja guys. Untuk video komparasi R15 sama CBR, semoga informasinya berguna dan ya ditunggu untuk next test ride-nya, karena gue akan bikin video test ride ini dari kedua motor ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, jangan lupa. Bye bye.